Apa dia jadi nendang-nendang semua barang di rumah, terus kenapa tiba-tiba terus dia ngobrak-abrik kasur gitu kan, terus kamu kenapa, kamu ngapain kayak gini, iya aneh deh kayak gitu kan, terus kayak tiba-tiba saya dicek aja gitu. Iya gitu. Dan itu di situasi tidak ada orang? Tidak ada orang, sepi? Iya. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Aku pernah mengira cinta adalah takdir Tuhan yang harus dijaga, karena itu menyembuhkan. Seminggu sebelum akad, ternyata aku tahu lelaki yang kucintai hanyalah bayangan semu, tenggelam dalam pinjol dan judol. Namun pernikahan harus tetap berjalan. 5 bulan kemudian, surga yang dijanjikan pernikahan berubah jadi neraka kekerasan yang tak kunjung padam. Hingga akhirnya aku sadar, kebahagiaan tidak bisa ditunggu dari perubahan orang lain. Perempuan harus berani menciptakannya sendiri, dengan langkah dan luka yang kita pilih sembuhkan, meski mungkin tanpa cinta. Dalam sunyi aku berdoa, dan Tuhan menjawab lewat tangan ibu, pelukan adik, bahkan almarhum ayahku serta sahabat yang tak lelah menopang. Dari reruntuhan itu aku berdiri lagi. Aku tahu Tuhan tak pernah memerintahkan perempuan untuk bertahan dalam derita di bawah pria. Kini aku merdeka. Aku tahu selamat bukan berarti kalah, tapi menang karena pulang pada diri sendiri. Ya, alhamdulillah ketemu lagi sama sahabat ngantor saya dulu. Zaman masih di politik ya, betul. Mbak Nurul, Kamila. Iya. Mbak kabar Mbak Hanum? Baik banget sekali Mbak Nurul. Tambah kurus ya kayaknya ya? Iya, saya sengaja diet. Oh oke. Karena setelah move on tuh kan ya? Iya betul, menambah nilai jual. Ya kita bertemu dengan pejuang tangguh perempuan kita, Mbak Nurul Kamila. Ini sahabat saya sendiri dan ini terasa spesial karena I was part of your journey, life journey ya. Hingga akhirnya Mbak kuat, Mbak tetap solid, Mbak bisa move on gitu. Dan aku bangga banget. Wah, makasih Mbak Hanum. Kayaknya kalau Mbak Hanum nggak ada juga, saya kayaknya kurang lengkap deh hari ini. Mbak Nurul, boleh dong diceritain ya. Meskipun tadi kita di package sudah cerita ya tentang gimana sih Mbak Nurul juga menjadi mungkin satu di antara jutaan perempuan di sana yang pernah mengalami pengalaman yang bisa dibilang kurang sukses dalam mengarungi kehidupan pernikahan ya. Boleh diceritain nggak awalnya tuh kok bisa sebucin itu sih dengan pria yang ternyata kemudian akhirnya endingnya adalah toksik banget gitu. Iya, jadi memang perjalanannya tuh kayak anak-anak ya mungkin di usia 23 tahun, 20-an awal lah kita ketemu sama cowok yang secara fisik itu umur 23, 24 berarti udah ketemu sama si orang ini ya? Iya, udah secara fisik oke banget, terus oke banget ya? Oke banget, tinggi, berisi, terus kalau maskulin banget. Iya, bawa motor juga motor cowok gitu kan kayak aduh udah kayak pemain sinetron banget gitu. Langsung perempuan usia segitu melayat. Ditambah emang orangnya tuh kebetulan pembawaannya juga sangat nice, sangat ekstrovert, jadi bisa bikin siapapun nyaman kalau ngobrol sama dia. Ditambah dengan kata-katanya sangat manis gitu. Jadi di waktu itu mungkin karena figur bapak juga tidak full, karena bapak kerjanya juga di luar kota, tidak selalu membersamai, jadi rasanya kayak oh ini ya yang namanya dikasih kasih sayang dari seorang cowok tuh kayak gini ya gitu. Jadi belum tahu banget, belum sepenuhnya tahu kalau yang namanya kasih sayang yang bener itu seperti apa gitu. Jadi gampang terbawa, dan kita pacaran cukup lama Mbak Hanum. 3 tahun sampai
sampai Lama akhirnya loh itu Mbak. iya iya makanya Artinya di dalam 3 tahun itu topengnya nggak pernah terbuka berarti ya? nggak pernah. Herannya itu. Jadi kita memutuskan untuk ini mau lanjut kemana nih gitu. Karena umur, saya juga punya concern kalau semakin tua nanti akan susah punya anak gitu kan. Terus udah 3 tahun mau apa lagi yang dicari gitu. Dan udah kuliah udah selesai. Sudah selesai. Kerjaan juga udah mapan iya, gitu loh. Betul. Berarti kalau misalnya pacaran umur 23, berarti di 26, 27 menikah kan? Iya, di 26 tuh di akhir tahun banget kami memutuskan untuk nikah waktu itu. Cuman dari awal perjalanan nih dari tembungan dulu di Agustus 2019 waktu itu kita baru ada agenda di Surabaya Mbak Hanum waktu itu sebulan, terus saya izin pulang duluan karena waktu itu ada pertemuan keluarga gitu. Nah perjalanan dari Agustus menuju Desember 2019 itu ternyata ya ada aja gitu. Cuman waktu itu saya masih merasa bahwa oh ini ujian kalau orang mau nikah. Apa? Jadi itu sebenarnya bibit tuh. Iya betul. Apa itu Mbak? Ujian Kami sering berantem Bu. Berantemnya tuh karena masalah-masalah sepele, tapi sepelenya tuh menurut saya matters. Karena misal ini kan kita mau nikah, kita harus punya prioritas dulu untuk kecukupan acara pernikahan kami gitu. Tapi dia seperti tidak punya prioritas, misal harusnya untuk beli perlengkapan seserahan atau yang lain, dia malah belanja hal-hal yang buat dia sendiri dan tidak penting sebenarnya. Gitu. Boleh sebut nggak Mbak? Apa misalnya? Beli jaket Bu. Oh oke, jaket. Ya itu kalau jaketnya jaket thrift nggak apa-apa ya, tapi jaket mahal pasti. Masalahnya beli jaket dua, mereknya sama, cuman beda warna. Dengan harga yang sama gitu. Jadi kok kamu nggak mikir sih ini kita undangan belum? Dan pasti mahal itu jaketnya. Belum. Iya, makanya terus ini loh seserahan belum ada, katanya kamu mau provide, saya bilang gitu. Jadi impulsif sekali ya dengan membeli sesuatu yang di luar prioritas. Betul. Jadi dia itu selalu berpikir bahwa pasti ada nanti kalau udah ada waktunya. Tapi buat saya yang terbiasa ngeplan gitu kan, jadi kayak kok bisa? Ini dari cara kita menyikapi situasi aja udah beda. Habis itu masalahnya dia itu menceritakan pertengkaran kami ke orang tuanya. Tapi menceritakannya adalah saya ngatain dia kalau kamu nggak bisa urun gitu, kamu tidak bisa support pernikahan ini gitu, seolah-olah saya merendahkan dia. Dia udah mulai ngeframe ya, membingkai, jadi memutarbalikkan fakta dengan pihak orang tuanya dia sendiri dengan versi cerita yang tidak tervalidasi sesungguhnya kan. Dan itu bikin orang tuanya tidak kemudian menghubungi saya, tapi tidak mengklarifikasi ini ada apa, tapi langsung ini semua bahan untuk baju seragam keluarga saya kembalikan aja ke kamu. Kayak gitu, situasinya sempat kayak gitu Bu. Jadi di waktu itu akhirnya terus saya konsultasi sama orang tua. Waktu itu sikap orang tua ya dari ibu tuh sebenarnya sudah punya feeling, Pak kayaknya ini ditunda aja dulu deh nikahnya. Gitu. Jadi sebenarnya udah ada sign ya, udah ada firasat. Ibu udah ada feeling sebenarnya. Iya, cuman kebetulan karena sudah pada tahu persiapan kami mepet, jadi kayak bapak masih coba dong kita usahain dulu, kita ketemu keluarga dulu enaknya gimana. Dan akhirnya ya ada win-win solution lah istilahnya, kayak ya kita tutup buku cerita yang kemarin, ayo kita move lagi lah straightforward untuk tujuan yang ke nikah itu gitu. Terus sebulan kemudian saya juga kok dilalah, kami yang biasanya tidak pernah membuka HP satu sama lain, tiba-tiba saya kebuka tuh HP-nya dia. Dan di situ kok banyak banget chat orang nagih utang. Artinya banyak di chat itu kok dilalah ya, kayak Allah itu kasih jalan tapi ya memang mepet gitu ya. Artinya istilah bahasa Indonesia itu memergoki sesuatu yang kata Mbak Nurul tadi hampir nggak pernah buka WA-nya kan. Selama ini mungkin juga selalu dia berusaha mencegah gitu ya. Biasanya kalau orang sudah sama-sama trust gitu kan nggak perlu pakai, dikasih tahu lah passwordnya dan sebagainya, mau email mau apa gitu ya. Kita kan misalnya suami istri pun juga, kalau ini sebetulnya sudah dikasih sign, dikasih jalan untuk mengetahui ternyata banyak pinjol. Iya, kayak ada orang yang ini kamu masih kurang tagihan sekian ratus juta, sekian puluh juta gitu. Saya juga agak kaget sih sebenarnya, kayak. Dan itu angkanya 3 digit ratusan juta, Mbak. Udah 3 digit gitu. Terus
Akhirnya kan saya kayak waktu itu juga ngajak ngobrol dia gitu. Ini apa maksudnya? Kenapa kamu selama ini bilang utangku sama orang ini dan ini sudah mau selesai, tinggal sedikit. Dia memang sempat bilang Bu ada utang, tapi tinggal sedikit. Saya nggak tahu kalau nominalnya sedikit itu, sesedikit itu. Buat dia sedikit tuh. Makanya terus kayak ini gimana? Udah nggak apa-apa kalau misal kamu, karena saya kan prinsipnya menikah itu pasti akan membuka masalah baru gitu Bu. Jadi saya nggak pengen bawa masalah yang udah ada sebelum menikah kok dibawa ke pernikahan, karena itu tidak akan fair untuk pasangan saya. Dia tidak boleh ikut bertanggung jawab sama masalah yang begitu sedikit. Juga sebaliknya, harusnya dia gitu. Iya, tapi ketika saya minta udah ini tunda aja nikahnya nggak apa-apa, aku tak bilang ke orang tua. Saya bilang gitu. Itu sebulan sebelumnya? Iya, saya sempat sudah bilang kayak gitu, tapi dia terus bilang jangan pernah orang tua tahu masalah ini gitu. Kan bahasanya selalu dibungkus dengan gitu ya, jangan sampai orang tua kita tahu nanti mereka sedih, kecewa. Padahal sesungguhnya dia ingin membawa masalah perpinjolan ini ke dalam kehidupan Mbak Nurul kan, berarti dia intensinya ada, niat itu ada. Betul. Tepat banget sih Mbak Hanum. Jadi memang waktu itu saya ngerasa kalau ini ada sisi tanggung jawabnya ya dari seorang cowok yang pengen kalau kita ada masalah ya terutama kalau udah berumah tangga kita simpen aja, jangan sampai orang tua tahu, kasihlah kabar yang baik-baik aja gitu. Ya pikiran saya juga lurus-lurus aja Mbak waktu itu. Jadinya umur 26. Iya, masih naif banget. Oke. Ya udah sampai akhirnya kayak ya udah, tapi gimana ini pasti selesai enggak? Saya nggak mau kalau misal nanti pas nikah kita masih ada masalah ini gitu, karena ke depan masalahnya pasti akan lebih kompleks gitu, karena masalahnya buat berdua. Terus dia bilang, iya nggak apa-apa, pasti selesai. Sebelum menikah pasti selesai. Nanti karena dia juga menjanjikan sejumlah nominal untuk sumbangkan untuk support pernikahan kami. Jadi kayak oh ya udah gitu kan. Pernah nggak Mbak Nurul merasa bahwa dia sampai pinjem itu ya? Apakah itu lewat sebuah lembaga pinjaman, seperti pinjaman-pinjaman yang sekarang ada itu, atau ke pribadi-pribadi itu for the sake of pernikahan? Atau sebetulnya enggak juga gitu? Enggak juga sih Bu, gitu. Jadi bukan untuk kebutuhan nikah ya? Bukan. Baru setelah ketahuan dia bilang ini demi pernikahan juga gitu, saya ngutang-ngutang gitu. Dan itu saya juga baru tahu belakangan sih setelah kami pisah gitu. Dia tuh sering sesumbar lah ke orang-orang kalau ini tuh pernikahan kemarin tuh full support dari aku, bla 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 gitu. Padahal ya zero, dia zero, literally zero. Kita bergerak ke cut the story short ya, karena intinya Mbak kemudian masuk ke dalam perahu yang sepertinya keropos ya, dan itu Mbak tahu dari awal bahwa keroposnya ini bisa nggak ditambal gitu kan, dan berusaha mungkin bisa lah nanti disumpal lah pakai plastik atau disumpal pakai apapun ketika mengarungi lautan kehidupan pernikahan gitu. Tapi juga ada kemungkinan mungkin dia keropos udah ditambal, dia bikin keropos lain ya kan, bisa aja itu terjadi. Dan itulah yang terjadi dalam 3 tahun berikutnya. Betul. Dan Mbak kemudian mengalami apa yang disebut dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Boleh ceritain nggak apakah itu memang ada hubungannya juga dengan tabiat suka berhutang, mungkin tindak tanduk seorang laki-laki, paling nggak ini sebenarnya red flag kan, udah ketahuan. Betul. Dan red flagnya itu apakah ada berkaitan dengan kemudian physical violence yang dia lakukan itu? Iya. Mungkin tadi relate juga apa yang disampaikan sama Mbak Hanum ya. Jadi kapal yang keropos itu tuh saya berusaha untuk tambal dengan keyakinan bahwa setelah menikah orang pasti berubah. Dan ternyata keyakinan itu enggak, malah jadi makin-makin, karena saya kira red flagnya dia cuma di utang aja, tapi ternyata ya red flagnya sampai ke KDRT itu Bu, gitu. Jadi kayak saya ingat banget itu violence pertama yang saya alamin itu tuh di 5 bulan pertama nikah. Boleh tahu nggak diapain Mbak? Jadi waktu itu tuh kejadiannya cuman gara-gara saya pamit sama dia. Waktu itu puasa Bu, hari pertama. Terus saya bilang, Mas maaf saya hari ini pulang telat karena ada pekerjaan yang harus segera selesai. Saya akan membatalkan puasa tapi saya akan berbuka puasa dengan kamu. Maksudnya saya cuman batalin aja, habis itu saya pulang saya makan sama kamu. Waktu itu dia tidak terima dengan itu. Dia marah karena saya tidak bisa berbuka puasa sama dia.
gitu. Nah marahnya itu ternyata sampai setelah traweh belum hilang marahnya, terus saya coba tanya, kenapa kamu marah, kamu masih nggak terima aku nggak buka puasa sama kamu. Dan menurut dia memang itu buka puasa hari pertama, terus sebagai pasangan baru dia tuh berharap dia punya momen itu gitu. Oke, masih kayak semacam sebagai seorang perempuan yang baru aja menikah tuh kayak merasa di gaslight mungkin ya, ya kan? Betul. Di gaslight tuh Mbak juga merasa itu yang benar gitu, karena ini kan momen terindah hari pertama puasa, kenapa kamu nggak ada? Dan ketika dia melakukan violence itu bisa kayak dipahami gitu Mbak. Ya kaget sih Bu sebenarnya di awal tuh kayak abis itu kan kita kayak ya argue lah, argue karena saya punya opini sendiri, kenapa kamu marah cuman gara-gara ini, tapi buat dia kenapa kamu tidak bisa memprioritaskan ini gitu. Cekcok, dia tidak terima. Awalnya dia cuman ngebanting barang aja Bu, waktu itu kaleng atau toples gitu. Terus tiba-tiba kenapa dia jadi nendang-nendang semua barang di rumah, terus kenapa tiba-tiba terus dia ngobrak-abrik kasur gitu kan. Terus kamu kenapa, kamu ngapain kayak gini, ih aneh deh gitu kan. Terus kayak tiba-tiba saya dicek aja gitu. Iya. Dan itu di situasi tidak ada orang? Tidak ada orang. Sepi? Iya. Iya Bu. Itu pertama sih, pertama yang... Ya beneran ya Mbak? Maksudnya dengan full power gitu ya? Iya. Mbak kerasa kaget? Kan dia juga habis buka puasa, pasti kan cukup kuat gitu kan? Iya betul, ya kaget sih Bu. Waktu itu sempat nge-freeze gitu kan kayak, apa ini? Maaf ya Mbak, saya harus menggali. Iya nggak apa-apa. Rasa itu lagi, tapi ada nggak perasaan apakah aku akan bakal menjadi cerita-cerita yang akhirnya aku tinggal nama gitu ketika itu, atau kamu merasa ini kayaknya kalau di waktu itu sih lebih ke dominannya kecewa mungkin Mbak Hanum kayak gitu. Iya, pertama kecewa, terus yang kedua saya malah justru merasa bersalah sama orang tua saya sih. Jadi starting point-nya sudah tidak smooth, orang tua juga sudah kecewa dengan situasi sebelum menikah, lalu sekarang ada kekerasan ini. Itu kamu adukan ke orang tuamu tentang kamu di itu Mbak? Nah bodohnya saya tidak ngomong Bu. Karena tadi sugarcoat lagi kan, bahwa ini janganlah, ini sudah rumah tangga sendiri, masa apa-apa ngadu ke orang tua gitu. Itu juga yang kemudian menjadi banyak kasus perempuan itu akhirnya memendam sendiri. Iya sebenarnya kejadiannya juga jurusnya makin banyak sih. Jadi makin beragam aja, dari yang cekek, terus nanti tambah ke tampar jambak, terus nanti ke banting gitu. Jadi kayak bulat gitu. Iya. Dan itu diawali dengan hal yang sebetulnya remeh. Sepele. Jadi kendalanya itu cuma karena dia tidak mau jujur dan terbuka, Bu. Jadi saya sudah berkali-kali warning ke dia kalau tolong dong kalau kamu punya masalah sendiri, ini jadi komitmenmu untuk menyelesaikan. Karena orang-orang itu kemudian pada nyariin saya atau orang tua saya, which is kami kan tidak tahu akadnya di awal seperti apa, perbincangannya sudah sejauh mana proses untuk penyelesaiannya, apakah tertunda atau tidak. Kami semua tidak tahu gitu loh. Dan saya tahu benar Mbak sebagai penjaga marwah pernikahan tadi sempat juga mengorbankan hasil usaha jeripayah Mbak untuk menutup kebocoran-kebocoran yang dia buat. Iya, betul ya Mbak. Jadi saya sampai di titik di mana saya kehabisan tabungan, saya cuman punya finansial itu untuk mengcover untuk kebutuhan bulanan. Dan memang selama kami menikah yang menjadi tulang punggung itu saya, gitu. Jadi yang membiayai, perekonomian itu fully dari saya, karena semata-mata saya pengen tolong dong selesaikan urusan kamu, segera kita move on, kita bangun keluarga kita. Aku nggak mau cuman rumah-rumahan doang sama kamu. Maksudnya tinggal berdua terus tidur, bangun, makan bareng. Rumah-rumahan ya. Bahasanya. Orang lain itu menjalani pernikahan dengan visi yang sudah akan dijalani bersama, apa yang mau diraih, apa yang mau kita bangun, tapi kita belum sampai di start itu. Even kita sudah mau 3 tahun nikah waktu itu kan. Itu yang sering menjadi notify buat saya. Saya sering mention masalah itu ke dia, tapi ketika kemudian ada masalah-masalah yang saya bahas ke arah situ, dia selalu tidak terima gitu, Bu. Mbak, apa yang membuat akhirnya seorang Mbak Nurul yang saya kenal banget gitu ya, yang tadinya ya tadi bisa dibilang anak muda bucin gitu, terus melakukan segala hal ya untuk menutupin ini gitu kan. Kita
teman kerja tiap hari ketemu hampir ini dan itu nggak pernah tersampaikan sama sekali dan selalu mengatakan hal-hal yang baik gitu ya. Meskipun saya agak sedikit curiga, tapi selalu dibela oleh Mbak Nurul. Dan itu saya salut betapa begitunya seorang perempuan itu memang ketika dia ingin mempertahankan pernikahannya sebagai sebuah lembaga yang suci, yang sakral, yang akan dia pertahankan sampai kapanpun. Ya, dan padahal saya tiap hari tuh lihat beliaunya itu kapan kerjanya dia gitu ya. Tapi dia kemana-mana ngafe ya seolah-olah perlente gitu kan. Dan ketika ditanya, Mbak Nurul selalu berusaha, saya tahu dia sedang menutupi white lie gitu ya, sebuah kebohongan yang putih gitu ya. Dan akhirnya Mbak memutuskan nggak, enough is enough. Itu gimana Mbak? Iya, itu awalnya itu karena ada 2 orang yang datang mencari dia, datang ke rumah gitu waktu itu. Terus dia pas tidak di rumah, ketemu sama saya, dia bilang saya mau minta semua barang-barang yang ada di rumah. Barang apa aja bisa dia angkut iya, lah mau pokoknya. diangkut gitu. Loh kenapa? Ya karena pasanganmu ini punya tanggungan sama aku dan sudah dijanjikan akan dikembalikan. Loh, ya silahkan Mas, kalau mau ambil barang silahkan masuk ke rumah, cek, Ya Allah. cek semua. Di rumah saya ada apa, nggak ada apa-apa. Saking-sakingnya saya yang pertama itu, Mbak. Jadi kayak saya bahkan sampai gaji saya nggak pernah ngasih tahu nominal gaji saya. Saya nggak pernah ngasih tahu saya punya tabungan karena saya diem-diem nabung. Saya nggak pernah beli perabotan. Karena saya takut, saya merasa tidak aman dengan pasangan saya sendiri gitu. Sudah mulai ada insecure ya ketika itu ya. Takutnya nanti tahu-tahu hilang, tahu-tahu dijual, Betul, gitu kan kayak mau kulkas, mau meja, kursi itu kalau orang udah terjerat pinjaman, hilang semua. Semua dijual Mbak. Rumah udah kayak rumah kosong, rumah baru. Iya makanya. Terus di waktu saya bilang di rumah sudah tidak ada aset apa-apa, semua saya nggak pernah beli apapun dan tidak ada atas nama dia juga. Terus tapi yang bersangkutan itu bilang kendaraan itu dia belikan itu untuk kamu. Ada mobil itu punya dia. Itu Iya. Jadi apa-apa selalu diatasnamakan ini demi istri saya gitu. Seolah-olah istrinya demanding banget gitu. Iya, Istrinya menuntut. minta. Iya, bahkan saya beli laptop baru untuk support pekerjaan saya pun dia bilang itu saya yang belikan. Padahal semuanya, motor itu masih atas nama orang tua saya, mobil juga atas nama orang tua saya, laptop saya beli sendiri gitu. Tahu nggak guys, ini Mbak Nurul ini sahabat saya dan baru cerita sekarang. Dia setiap saya tanya, Mbak mau cerita sesuatu? Enggak Mbak Nurul. Dan dia baru cerita di forum ini. Iya, betul. Saya merinding bukan bukan kayak merasa bersalah juga ya, kenapa nggak dedes saat itu ya. Dan pada akhirnya saya ketika beliau menyampaikan enough is enough itu saya support untuk ya. Nah di waktu itu dia terus pulang dari rumahnya, rumah orang tuanya, terus saya pastikan dia dalam situasi yang sudah tidak lelah dari perjalanan jauh, baru saya tanya. Ini tadi ada yang dateng nyariin, ceritanya kayak gini. Kamu bisa nggak ceritain ke aku aja yang sebenarnya tuh kayak apa? Karena itu berkali-kali seperti itu, Bu. Ya, kemudian apa responnya? Dia marah. Tahu gitu aku nggak pulang. Kenapa sih kamu bahas ini? Gitu. Terus, loh kenapa? Ini harus selesai. Kalau enggak, aku nggak tahu. Aku harus ngebantu kamu lewat mana lagi kalau kamu tidak terbuka soal ini gitu. Dia makin marah, kami juga makin intens berantemnya gitu, dan saya merasa situasi itu sudah tidak aman, maksudnya tidak sehat lagi untuk dilanjutkan obrolan atau diskusinya itu. Makanya saya bilang sama dia, aku udah nggak bisa ngomong sama kamu udah nggak bisa saya ajak ngomong, saya mau keluar dulu. Saya mau keluar dari rumah ini sebentar, setidaknya saya ambil jeda dulu, ditata emosinya gitu, baru nanti kita ngobrol lagi. Di waktu itu dia tiba-tiba kayak langsung masuk ke dapur bawa literally bawa. Mbak Nurul belum pernah cerita. Dan Mbak Nurul ya akhirnya ngomong waktu itu dan itu tajam. Iya. Dia sampai mengacungkan itu ke depan saya. Dia bilang, "Kamu kalau keluar dari rumah ini yang akan maju." Gitu. Kayak gitu. Jadi itu pun terjadi setelah adegan banting-bantingan segala macem, Bu. Iya. Jadi secara fisik. Apa waktu itu Mbak tergeragap atau lagi-lagi ya dia udah mengatakan ya ini kan kayak orang ngancem beneran atau cuman gertak sambal Mbak?
apa yang dipikirkan? Saya yang Waktu ada itu? di pikiran saya adalah yang pertama, aduh, ini bakal ada cerita rekan kerja Hanum Rais ditemukan Di rumah. di rumah karena suami. Itu bener-bener yang ada di kepala saya. Iya. Iya. Kita mungkin ketawa tapi that was serious. Iya. Matter ya, dan waktu itu bisa aja sih terjadi, apalagi waktu sebelumnya ngecek dan lain itu kan berarti kan Mbak tuh nggak tahu bom waktu kapan itu bisa terjadi kapanpun. Iya. Ketika orang udah tahu bahwa orang ini punya kecenderungan yang sangat impulsif, tidak hanya impulsif buying tadi, impulsif violence-nya itu bisa datang kapan aja, dan kamu nggak pernah mikir bahwa saat udah banting-bantingan apapun lah itu kaleng baju ini tiba-tiba final apa namanya pusakanya keluar itu keluar, dan itu belum pernah ya, dan itu Belum kemudian pernah. membuat Mbak pasti saya aja menggigil dalam arti bener-bener yang kayak, tapi di waktu itu juga saya mikir oke, toleransi saya sudah habis di sini. shaking. Iya. Oke. Toleransi saya udah habis di sini dengan situasi. Waktu diginiin, akhirnya Mbak nggak keluar ya? Saya nggak keluar. Saya minta kamu dia mengalah karena apa nyawa Mbak juga di bawah ancaman. Iya, saya minta dia tenang dulu. Saya tungguin dia selama waktu yang dia butuhkan. Kayaknya waktu itu sekitar 2-3 jam gitu. Saya tunggu, dia baru taruh pisaunya itu. Saya ambil semua barang-barang yang tajam di rumah, saya umpetin Mbak waktu itu. Langsung saya umpetin. Waktu itu saya langsung ambil ransel saya yang isinya laptop, saya masukin kucing saya ke tas. Hujan-hujan. Saya masih kepikiran kucing. Tapi saya bisa membayangkan karena Mbak kan belum punya baby, kebetulannya belum punya baby. Dan kucing tuh mungkin juga sebagai pelipur lara, Mbak. Jadi kepikir itu kucing dibawa, laptop, langsung motor. bawa motor keluar, hujan-hujan. Waktu itu saya langsung telepon teman saya, kamu di kos nggak? Iya, saya mau ke situ. Gitu. Saya baru ke situ, dia buka pintu, kamu kenapa, ngapain, kayak mau pindahan gitu. Nangis saya di situ. Baru saya bisa cerita kalau kok dia kayak gini ya selama ini ya gitu. Karena selama 3 tahun menikah dan dari 5 bulan saya mengalami violence itu nggak cuma fisik, Mbak Hanum, sebenarnya secara psikologis kan juga saya dimanipulasi ya sama dia. Secara verbal juga segala macam, maaf mungkin saya dikatain pelakor kamu gitu. Saya pernah dikatain kayak gitu. Nggak cuma kebun binatang. Iya, saya dikatain kayak gitu ya. Itu iya, ya lo gitu, terus dikatain keluargamu. Padahal saya tahu benar Mbak Nurul ini kemana-mana aja selalu minta tolong, Mbak ditemenin dong gitu. Artinya kita menjaga ketika mau ketemu dengan rekan kerja yang laki-laki, selalu kita berdua gitu. Apalagi untuk melakukan hal yang jauh dari itu. Iya, saya dikatain kayak gitu. Terus dia bilang kayak keluargamu tak kabeh, dia bilang kayak gitu. Tak sumpel mulutmu itu dengan tak dan lain sebagainya, kayak gitu. Iya, benar-benar yang kayak gitu. Bahkan nggak berpendidikan itu ketika orang marah kata-kata yang keluar seperti itu. Saya kaget sekali, yang saya rasa dia adalah tempat aman untuk pulang, ternyata dia tetap buat saya tidak memberikan itu gitu kan. Terus saya harus kemana lagi sebagai seorang anak perempuan yang sudah diminta oleh laki-laki, saya sudah jadi orang lain di rumah saya gitu kan. Tapi ternyata suami saya sendiri kok kayak gitu. Waktu itu saya pikir gitu. Ya udah, sampai akhirnya saya baru cerita ke teman-teman saya itu ketika saya benar-benar sudah nggak kuat di tahun kedua, masuk tahun ketiga. Saya baru cerita ke teman saya, pasanganku kayak gini gimana ya gitu. Tapi kembali lagi teman-teman saya pun sangat menghargai segala keputusan yang saya ambil. Pokoknya aku full support, tapi tolong jaga keselamatanmu. Itu teman-teman yang selalu disampaikan ke saya. Sampai akhirnya ya itu malam itu juga saya nginep di rumah temen, di kos temen. Terus besokannya saya pulangkan kucing saya ke rumah, saya pulang ke rumah ibu saya. Dan saya bilang, ibu, saya mau menyerah sama pernikahan ini. Saya bilang gitu. Dan tanpa ibu banyak tanya, ya udah Mbak, ibu cuma gitu. Ya. Ibu sepertinya memang sudah punya kontak batin iya. bahwa ini ada hal yang nggak benar di dalam keluarga, tapi dia berusaha untuk juga silence gitu kan, hingga akhirnya Mbak Nurul punya keberanian gitu. Mbak, saya sangat salut banget ya, akhirnya ada perempuan, karena nggak semua orang punya kemampuan untuk berani. Saya salut dengan keberanian Mbak, akhirnya punya prinsip bahwa
saya harus mencari kebahagiaan saya sendiri karena hanya saya yang bisa memperjuangkannya, bukan orang Betul. lain gitu kan. Iya. 3 tahun tuh lama loh Mbak ya. Betul. Apalagi 5 bulan pertama sudah mengalami pencekikan gitu ya. Iya. Nah, ada yang punya kelainan atau penyakit mental dari pasangan itu yang tiba-tiba tuh minta maaf. Terus Mbak kan melewat nih, oh mungkin bisa berubah gitu. Terus itu sampai berapa kali tuh Mbak? Sampai akhirnya Mbak mungkin juga akan datang lagi minta maaf setelah tragedi pisau itu. Tapi Mbak mengatakan enggak gitu. Ya, di sepanjang 3 tahun itu ya Mbak Hanum. Jadi dia memang polanya kayak gitu. Sepertinya memang dia tipikal entah NPD atau NPD. manipulatif gitu. Yang setelah kejadian dia sudah lihat saya mungkin kesakitan dijambak atau ditendang sama dia. Saya nangis, cuman bisa nangis doang. Terus saya pernah ada waktu di mana saya nggak bisa ngontrol diri saya sendiri Mbak Hanum. Jadi saya potong sendiri rambut saya waktu saya masih nangis waktu itu. Potong rambut, digunting di depan dia. Dalam situasi masih emosi, marah, saya tapi nggak bisa marah. Karena kalau saya marah nanti dia akan lebih marah. Aku tahu sih Mbak Nurul tuh nggak pernah marah soalnya. Nggak bisa marah. Ngomel aja ya Bu. Ya maksudnya ya tipikal kan beda-beda ya orang marahnya. Tapi justru marahnya tuh ya takutnya menyakiti diri sendiri itu dengan ya kan bukan ke orang lain kan ada tuh orang marah tuh melampiaskan orang lain. Kok Mbak Nurul tuh marah tuh nah ini yang bahaya. Itu mungkin dia. Karena motongnya itu kayak melampiaskan ke diri sendiri. Karena saya nggak bisa keluar emosi kan. Jadi kayak aku marah banget apa yang harus bisa aku lakukan gitu. Jadi langsung potong rambut sendiri aja asal gitu kayak dia mungkin juga takut di waktu itu saya melakukan itu terus dia langsung kayak minta maaf terus kamu tuh makanya jangan kayak gitu, kamu sih kayak gitu, aku jadi marah toh gitu. Jadi bukan yang tulus minta maaf tapi ngeblaming sebenarnya. Iya, tapi ya memutarbalikkan situasi seolah-olah dia bisa punya justifikasi bahwa dia marah tuh karena kamu gitu, karena kamu melakukan hal yang di luar batas. Gitu. Jadi saya dan itu berkali-kali, Mbak. Berkali-kali. Jadi itu yang bikin saya merasa saya tidak punya kelayakan untuk dicintai, saya tidak punya keberhargaan diri. Itu yang bikin self esteem saya mungkin lama-lama jadi terkikis ya Mbak Hanum ya. Jadi benar-benar dia membuat saya tuh sangat bergantung sama dia. Waktu itu apa yang dirasakan pertama kali oleh Mbak Nurul? Mungkin diceritain ya ke pemirsa. Begitu pengadilan mengirim surat bahwa ini sudah resmi bercerai. Mungkin lebih ke penerimaan mungkin ya, karena saya tuh selama proses mengajukan gugatan itu saya juga tidak dibantu pengacara, saya nulis sendiri surat gugatan saya masukkan sendiri, saya datang sidang sendiri, dia tidak datang, keluarganya tidak ada yang menghubungi, sampai akhirnya hanya 3 kali, ya sidang ketiga sudah putusan waktu itu. Saya cuma Mbak Nurul tuh dalam hal ini menggugat, dan dia nggak pernah memberi talak. Saya nggak tahu itu terhitung talak apa enggak Mbak Hanum, karena setiap ada beberapa kali kita berantem itu dia selalu bilang kayak saya pulangkan kamu ke keluargamu gitu. Dan itu tidak sekali 2 kali, makanya saya juga jadi sanksi nih sama pernikahan saya ini masih valid enggak secara agama gitu. Iya, jadi ya intinya sih memang saya yang menggugat secara negara, saya yang minta gitu. Dia tidak mentalak gitu. Sedih, yang jelas sedih karena yang dominan sedih karena ternyata sampai akhir saya tidak diperjuangkan sama dia. Jadi selama ini yang berjuang itu hanya saya. Gitu. Itu yang paling saya rasain. Terus sedih juga karena begitu saya keluar dari ruang sidang, itu saya memang sengaja minta ibu saya. Saya memang minta ibu saya untuk, ibu nanti susul saya setelah sidang ya, saya bilang gitu ke pengadilan gitu. Terus saya begitu buka pintu pengadilan tuh, di depan pintu ibu saya sudah duduk dan senyum Bu. Senyum ke saya kayak, Mbak, ibu bangga sama Mbak bisa kuat sampai hari ini gitu. Itu yang paling saya rasain ya Mbak Hanum, karena jadi pintu pengadilan dibuka dan ya saya lihat malaikat saya di depan saya. Mbak sampai nyebut ibunya malaikatnya. Saya yakin ayah yang waktu itu juga memperjuangkan pernikahan. Mbak Nurul dengan setulus hati. Ayah yang selama ini ingin berharap anaknya bahagia ketika dia tidak selalu hadir dalam kehidupan Mbak Nurul karena masalah pekerjaan jarak dan lain-lain. Aku rasa saat itu juga
menjemput Mbak Nurul di Ya. depan pintu persidangan bersama ibunda, ya dia ada di sana meskipun tak tampak, dan memeluk Mbak Nurul dan bangga sama Mbak Nurul. Iya, saya rasa juga gitu sih, Bu. Betul, karena itu juga pernah state juga Ibu bilang ketika kami ziarah ke makam Bapak gitu, kami berempat karena sekarang saya dan 2 orang adik saya dan Ibu gitu sering mengunjungi makam Bapak gitu, sering ngobrol juga. Terus Ibu sempat bilang kayak, ya kali Ibu membiarkan Mbakmu tetap punya pasangan tapi Ibu mau kehilangan lagi. Masuk Bapak udah nggak ada, Mbakmu mau ikut nggak ada. Nanti kita tinggal bertiga sama siapa lagi gitu. Ibu sempat ngomong kayak gitu. Itu ironik banget ya. Iya, betul. Ya, jadi pas sebelum kemudian diputuskan selesai pernikahan itu malam sebelum putusan itu Ibu memang mimpi didatengin Bapak juga waktu itu. Terus kata Bapak tuh bilang ke Ibu gini, nggak apa-apa Bu, ini rezeki. Katanya gitu. Iya. Saya pikir itu beneran ya, karena ayah sekarang udah di surga gitu, mungkin diberi kesempatan juga Bapak untuk saat itulah oleh malaikat untuk mengunjungi lewat mimpi gitu ya, dan mengatakan justru ini kalau dipertahankan terus jadi sesuatu yang mudarat kan, bukan sesuatu yang manfaat, dan mencari manfaat itu jauh lebih besar daripada mudaratnya itu adalah rezeki. Iya, betul. Dan itu rezeki yang bisa dibilang rezeki hati yang lebih lega, lebih tenang. hati yang lebih tenang. Insecure yang selama ini takut kan, bom waktu itu kapan bisa aja meledak gitu. Ini sudah nggak ada, dan itu rezeki, Mbak. Betul. Ya, alhamdulillah lah Mbak Anum bisa. Halo, assalamualaikum Bapak. Di sini Mbak Nurul sudah di umur 32 tahun dan ternyata menjadi dewasa itu tidak pernah mudah. Saya bisa paham sampai akhirnya ketika waktu itu Ibu cerita Bapak diem-diem nyetir di jalan sambil nangis, saya juga ternyata sudah melewati fase itu gitu. Dan saya harap Bapak tetap bangga sama saya, dan saya juga mewujudkan cita-cita Bapak. Salah satu anak Bapak harus ada yang concern di pendidikan. Insya Allah kemarin juga saya join di program nasional dan itu untuk pendidikan. Semoga Bapak bangga, semoga Bapak tidak kecewa, dan sampai dengan hari ini Nurul masih berusaha untuk menjadi doa yang terwujud lewat nama yang dititipkan ke saya. Nurul itu adalah cahaya. Bapak berharap mungkin saya pengen menjadi terang untuk sekeliling dengan kebaikan-kebaikan yang bisa saya kasih ke orang lain. Dan saya tidak bisa menjanjikan cahaya itu terang Bapak, tapi setidaknya cahaya itu hangat untuk sekeliling. Mbak, jangan nangis lagi. Oke, Mbak Nurul speechless ya. Karena I was there gitu, menjadi teman kemana-mana bareng gitu, dan saya baru tahu di titik itu udah titik resistant point Mbak Nurul yang nggak bisa lagi gitu. Dan saya katakan waktu itu juga, Mbak, saya support untuk perceraian. Bukan saya orang yang dalam hal ini negatif dalam hal mendorong itu, tapi memang sudah tidak mungkin diperjuangkan lagi gitu. Dan kita tutup lembaran itu, dan Mbak Nurul saya tahu benar setelah itu nggak pernah ngomong lagi. Artinya memang benar-benar cepet banget move on-nya ya. Artinya berusaha atau saya mungkin nggak semudah itu, tapi apa yang kemudian membuat Mbak Nurul tampak cepat move on gitu. Dan saya tahu itu hanya penampakannya, karena selama ini dia membohongi saya dengan kebaik-baikannya. Tapi saya salutnya Mbak Nurul tuh langsung bisa move on gitu. Apakah kesibukan atau apa, Mbak? Iya, betul. Jadi memang di waktu momen perpisahan ini ternyata bukan ya yang kata Bapak mungkin ya lewat mimpinya Ibu, ternyata ini rezeki gitu. Ternyata ini kan juga membuka banyak hal yang saya belum sadari sebelumnya, Mbak Hanum. Jadi kayak oh ternyata tuh saya layak ya dicintai. Kenapa? Karena ketika saya kemudian sudah merasa cukup kuat waktu itu, saya menemui satu persatu orang-orang yang
kenal saya dan pasangan saya minta maaf ke mereka atas nama pasangan saya, gitu. Saya minta maaf Setelah bercerai. setelah bercerai karena mungkin ada ketidaknyamanan selama berrelasi dengan beliau. Terus saya menceritakan kalau sekarang saya sudah tidak sama beliau, gitu. Dan respon yang didapatkan dari mereka tuh surprisingly mereka malah sebenarnya selama ini aku mendem loh. Aku tuh mikir kenapa sih Nurul yang sepinter ini menurut mereka. Iya, saya tahu Mbak Nurul pinter. Yang sepinter ini, seproduktif ini, bahkan pernah akhirnya dapat pekerjaan di bidang pendidikan yang menjadi program nasional gitu ya. Kemudian kok bisa sama orang yang kayak gini gitu. Di situ tuh saya sadar gitu. Kenapa orang lain bisa lebih sayang sama saya dibandingin saya sendiri? Oke. Nah, itu dia. Iya, titik poin di mana kemudian oh iya ya, selama ini kenapa sih saya menggantungkan validasi dari pasangan saya, mencari bahwa saya layak dicintai itu dari mulut pasangan saya. Kenapa saya tidak mengakui bahwa saya tuh se-lovable itu loh gitu. Nurul, kamu tuh se-lovable itu gitu. Sampai akhirnya kemudian saya mulai mikir, mencari jalan. Ini gimana ya? Karena kejadian ini juga impact-nya cukup besar, Bu. Ya, saya memutuskan untuk juga dapat dukungan profesional juga gitu. Oke, Ya, sempat pergi mencari. Iya, ke psikolog untuk mengurai. Ini benang kusutnya mana dulu yang harus diselesaikan gitu. Sampai akhirnya saya juga ketemu, didampingi terus sama Mbak Hanum juga selama saya 1 tahun, terutama 1 tahun pertama yang itu juga berat saya jalanin gitu. Benar-benar full support, ditambah dengan lingkungan kerja yang juga full support, yang tidak judgement bahwa oh kamu cerai ya, kamu alumni pengadilan agama ya. Alumni. Jadi kayak saya merasa benar-benar diterima dengan apa adanya saya gitu, dengan kontribusi yang bisa saya kasih, dengan kemampuan dan kompetensi saya, dengan saya yang mau berkembang. Itu yang membuat akhirnya Mbak bisa menyalurkan tadi ya perasaan-perasaan tadi, merasa nggak berguna, merasa fail dalam hidup, kemudian ada sedikit friksi juga dengan keluarga, itu tersalurkan lewat apa tadi ya, kesibukan yang ternyata cocok dengan pribadi dan tipikal Mbak Nurul gitu. Betul. Jadi kayak enjoy gitu ya. Merasa memulai hidup di umur 30 kayak ya, Bu. Saya my life start at 30 gitu. Because saya menikah di umur 26, saya jadi janda di 29 gitu. Rasanya benar-benar saya entah karena coping mechanism yang kemudian memory block, atau karena memang saya merasa hidup kembali, jadi saya seolah-olah tidak pernah menjalani hidup yang babak itu tuh cuman cerita atau mimpi saya aja gitu. Itu loh Mbak, itu jadi memory block atau apa itu kan semua orang pasti menginginkan itu ya. Dan mungkin saya bisa katakan ada keberuntungan dalam arti keberuntungan yang ini ya, yang artinya Allah masih kasih situasi di mana ada hal yang tidak memperumit hal ini. Pertama karena Mbak tadi cukup economically Mbak tuh independent. Kedua karena nggak ada keturunan, belum Allah kasih gitu ya. Artinya akan lebih sophisticated bagi orang untuk block memory itu ketika ada anak kan, biasanya seperti itu. Dan orang akan susah juga untuk move on, orang susah juga untuk untuk keluar dari toxic relationship karena anak. Untuk bukan anak tuh menjadi penyebab ya, tapi secara fitrah memang pasti lihat anak gitu. Dan Mbak belum dikaruniai gitu. Jadi itu juga yang membuat lebih mudah ya Mbak. Betul. Itu juga yang ternyata hal yang saya ratapi di pernikahan, tapi saya syukuri setelah perceraian. Karena saya tahu banget Mbak Nurul tuh pengen banget punya baby. Sama Sarah sedekat sama Sarah aja. Kayak udah babysitter. Jadi ketika kemudian saya berpisah itu justru dukungan besar datang dari keluarga besar juga. Keluarga besar justru bilang, ini adalah keputusan yang terbaik, kamu adalah pejuang untuk hidupmu sendiri, kamu juga memperjuangkan keluarga ini karena keluarga dari bani kita itu tidak ada yang punya perilaku seburuk itu. Jadi kamu sedang menyelamatkan generasi, katanya gitu. Dan itu lega banget sih, maksudnya keluarga besar full support juga. Kalau ada yang butuh ditemenin, ayo kita temenin, Pak D, Bude, Bule pun semuanya standby untuk mau support gitu. Tapi kebetulan memang saya juga merasa ini adalah
arena perang saya sendiri untuk menuntaskan itu. Saya harus tinggalkan yang buruk-buruk di belakang. Saya mau mulai babak baru, jadi saya mau selesaikan ini sendiri gitu. Dan masih diterima juga sama keluarga. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Mbak boleh mungkin ada 2 pesan nih. Pesan pertama dengan mereka perempuan yang mungkin pertama sedang berjuang juga. Yang keadaannya mungkin berbeda-beda ya kasusnya, tapi intinya mereka juga menempuh atau sedang mengharungi sesuatu yang kurang mengenakan dalam perjalanan, tapi mereka nggak punya keberanian. Apa sih yang mungkin disampaikan? Kedua, mungkin buat anak-anak cibi-cibi di sana yang mau yang lagi bucin, lagi nggak bisa ngelihat lah sekarang ini pasangannya ya itu punya red flag atau ini sudah menunjukkan bibit-bibit yang gelagat yang nggak benar gitu. Nah, boleh nggak sedikit disampaikan apa yang bisa dipelajari dari kehidupan Mbak? Mungkin kalau pesan-pesan saya ya buat teman-teman perempuan terutama yang ada di luar sana, baik yang sudah menikah ataupun belum, yang masih dalam relasi yang meragukan, entah karena red flag ataupun kurang nyaman, saya rasa kalian harus menguatkan diri untuk mencari keyakinan bahwa yang perlu didengar dan patut didengar itu suara diri dulu. Jangan kalian pikirkan tentang omongan orang lain atau persepsi di luar tentang hal-hal yang kurang nyaman tentang perempuan, tapi dengerin isi hati dulu. Karena itu nggak mungkin bohong ya, nurani itu ya. Nurani. Mungkin itu pesan dari Tuhan, dari Allah yang dititipkan lewat diri kita. Itu kan, sebagaimana ketika 1 bulan sebelum menikah sesungguhnya itu nurani sudah berkata begitu, tapi karena social pressure. Kemudian akhirnya tetap harus lanjut gitu. Nah, itu juga yang mungkin misalnya ini mepet nih taunya gitu. Juga harus berani keluar. Harus berani karena ya seperti yang yang disampaikan sama hadis mungkin ya Mbak Hanum. Bisa jadi saya salah. Jadi tinggalkan hal yang meragukan. Tinggalkan hal yang meragukan karena selagi kita berkompromi, malah kadang di situasi itu tuh orang memanfaatkan kompromi kita. Betul. Jadi ketika ada perang batin, itu keraguan atau apapun yang menghinggapi di hati itu sebetulnya udah ya kita diminta untuk menjauhi itu. Ya dalam hadis memang itu, dan takutnya itu tadi ketika ada hal yang seperti itu, ketidakberdayaan kita dalam bernegosiasi itu dimanfaatkan oleh orang yang jauh lebih powerful. Betul, iya. Dan mungkin yang terakhir pesan saya adalah jangan pernah takut sama rasa kehilangan, karena nggak apa-apa banget kita nangisin untuk hal benar yang kita perjuangkan. Iya, jadi mungkin kita kalau melepaskan sesuatu itu berat. Tapi kalau sesuatu itu buruk, ya kita lepasin aja nggak apa-apa. Dan kalaupun kita harus nangis selama apapun, nangislah. Tapi kamu memperjuangkan hal yang benar, kamu melepaskan hal buruk untuk kebaikanmu gitu. Jadi itu juga yang dilakukan oleh Mbak, senangis-nangisnya, tapi hanya kepada Allah. Gitu. Betul. Tumpahkan rasa itu, validasinya biar Allah yang memvalidate itu semua. Gitu kan. Betul. Bukan malah ke medsos. Gitu jangan sih, jangan sih. Iya itu framing nanti malah jadi dan liar kemana-mana. Iya betul. Dan tapi terakhir Mbak Nurul, kalau udah move on berarti membuka hati dong untuk untuk next step gitu, next chance gitu. Iya, sempat kepikiran untuk tidak punya pasangan, tapi iya sih Bu, maksudnya sempat pengen fokusnya ke hidup saya aja, ke ibu dan ke adik-adik, tapi hidup terlalu sepi ya say, kayak sendirian. Iya, apalagi Mbak tuh kan child lovers banget gitu, ada baby lovers juga, ada bayi gitu. Tapi saya doakan Mbak Nurul, saya pikir dengan dengan pengalaman hidup yang menurut saya itu nggak cuma mahal untuk disimpan sendiri, dibagikan gitu kan. Dan juga dengan kualifikasi Mbak Nurul yang sebagus ini gitu, saya yakin kok Allah sedang menyimpan jodoh juga yang jauh lebih baik nantinya. Amin, insya Allah. Terima kasih banget Mbak Nurul. Terima kasih Mbak Nurul. Saya juga lega akhirnya Mbak Nurul bisa bercerita karena memberi inspirasi buat orang-orang di sana untuk lebih teguh, berani, solid untuk memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Dan
dengarlah hatimu sendiri, dengarlah nuranimu, pikiran kamu dulu sebelum mendengarkan orang lain. Karena itu yang paling pure, yang paling murni. Gitu. Karena itu adalah tanda dari Allah yang sesungguhnya. Baik, makasih sekali Mbak Nurul sudah bergabung di sini. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di proyek-proyek yang Insya Allah. Assalamualaikum, makasih Mbak. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanung Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.